Hari ini kita sedang hidup di era paling kompetitif di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Kompetisi hari ini tidak lagi dinilai dari nilai yang ada di ijazah kita. Ya, ijazah yang asli ya, bukan yang palsu. Juga bukan dinilai dari seberapa besar modal uang yang kita punya. Ya, tapi dari seberapa banyak perhatian yang bisa kita dapat. Karena hari ini kita ada di era of attention. Atensi telah berubah menjadi sebuah mata uang yang sangat berharga. Di mana di saat zaman dahulu, orang-orang yang memiliki lahan yang luas, yang memiliki mesin-mesin pabrik, yang memiliki alat-alat elektronik canggih, komputer, internet adalah penguasa. Tapi hari ini, jika kalian bisa mendapatkan atensi, kalian adalah sang pemimpin. Banyak orang yang bertanya, kenapa sih saya harus upload konten ke sosial media? Ya, atau yang sekarang lebih mirip atensi media ya. Atau kenapa sih kita harus melakukan personal branding? Jawabannya sederhana. Karena jika Anda tidak ada di layar kecil handphone orang-orang di luar sana, sebenarnya hari ini bagi dunia Anda tidak ada. Sesimpel itu. Media sosial yang kita kenal hari ini bukan sekedar tempat hobi, bukan tempat pamer atau tempat flexing semata. Media sosial adalah senjata marketing, jalan tol networking, juga pintu gerbang menuju hal-hal peluang yang tidak terbatas. Lalu masalahnya muncul. Masalah yang banyak di antara kita mengalami, selalu sama. Satu hal, yaitu malu. Manusia pada dasarnya takut akan rejection atau penolakan. Ini merupakan sebuah hal yang wajar. Ketika kita upload konten ke sosial media, takut diomongin oleh teman, takut dikatain oleh tetangga, oleh orang lain, bahkan takut dihina ya oleh keluarga, saudara, ataupun orang tua kita sendiri. Tapi ingat satu hal dari saya, orang yang malu akan selalu kalah melawan orang yang bisa mengendalikan rasa malunya. Ya, orang yang bisa menahan rasa malu akan lebih muncul. Rasa malu tidak bisa kita pakai untuk membayar tagihan, teman-teman. Biaya pendidikan, biaya makan, biaya kehidupan, harga bahan bakar minyak yang naik terus. Iuran-iuran, kita harus bayar listrik, air, internet, iuran sampah meskipun nggak diangkut. Ya, rasa malu tidak bisa membayar itu semua. Di industri ini, kuantitas adalah jembatan menuju kualitas. Banyak yang nanya ke saya, Kak, saya mending upload banyak, daily upload, atau uploadnya jarang tapi bagus, Kak. Bagus itu relatif, teman-teman. Kuantitas adalah proses, progres, langkah demi langkah di mana kita bisa menghasilkan karya yang lebih baik. Kita bisa ibaratkan kita memancing di samudra yang luas. Kita lempar satu pancing, kita tidak bisa berharap dapat ikan segera. Tapi jika kita lempar banyak sekali pancingan ke samudra, akan meningkatkan peluang kita untuk mendapatkan ikan. Sama juga di sosial media. Dengan mengupload konten yang lebih banyak, yaitu kuantitas, kita sebenarnya membuka peluang tersebut. Mulai dari opportunity bisnis, kesempatan kolaborasi, sampai dengan macam-macam ya, networking dan sebagainya. So, jawabannya adalah kuantitas adalah jembatan menuju kualitas. Nah, ini tadi. Buat yang belum kenal, mungkin tadi di-announce oleh MC kita. Perkenalkan, nama saya Yudi Sardana.
Saya adalah seorang content creator. 10 tahun lamanya saya sudah ada di industri ini dan saya tetap fokus. Saya melihat banyak sekali tren datang dan pergi. Dan saya tetap memilih untuk berdiri di sini. Ini membuka jalan juga kepada saya mendapatkan banyak opportunity. Memiliki 24,6 juta subscribers di YouTube, 5 juta followers di TikTok, 1,7 juta followers di Instagram, lebih dari 12 miliar views hanya dari satu akun YouTube saya saja. Ini semua bukan sekedar angka, ya bukan sekedar statistik. Angka-angka yang teman-teman lihat di depan ini adalah nyata. Saya beruntung setiap hari saya berkesempatan bertemu dengan banyak followers dan subscriber saya di dunia nyata. Setiap hari kemanapun saya pergi, selalu ada yang menyapa saya. Ini juga yang membuka kesempatan besar pada saya. Kesempatan pekerjaan, berkenalan dengan orang-orang hebat, mulai dari pejabat, selebriti dan sebagainya. Itu kolaborasi dan seterusnya. Ini juga yang menjadi awal cerita saya bisa berdiri di sini hari ini dan bicara di depan Anda semua. Itu semua saya mulai dari satu kata sederhana, yaitu upload. Tapi sebelum saya lanjut, saya perlu mengingatkan Anda semua. Di tengah ambisi, Anda semua nanti mengejar atensi, mengupload konten-konten ke sosial media kalian, ada satu hal yang perlu kalian selalu ingat dan pegang teguh, yaitu jati diri. Karena sejatinya, tanpa integritas, itu sebenarnya adalah bom waktu bagi kita. Atensi tanpa integritas adalah bom waktu. Kita tidak perlu menghalalkan segala cara hanya untuk mengejar viralitas. Membuat sensasi-sensasi murahan atau mengupload konten yang menyinggung pihak-pihak. Ingat selalu 3 prinsip ini dalam membuat konten. Yang pertama, viral itu sementara. Reputasi itu selamanya. Orang yang cepat viral biasanya akan cepat jatuh dan hilang. Jadi, lakukan prosesnya setahap demi setahap. Yang kedua, patuhi hukum dan norma. Konten yang baik sejatinya adalah konten yang memiliki dampak positif bagi orang yang mengkonsumsi konten kalian. Bukan sebaliknya, konten yang menyinggung, konten yang membuat perpecahan. Dan yang ketiga, kredibilitas adalah kunci. Ingat tadi saya bilang angka-angka itu nyata. Penonton Anda, orang-orang di luar sana adalah real. Orang-orang hebat hanya mau bekerja sama dengan orang yang memiliki karakter yang kuat. Mereka mau bekerja sama dan berkolaborasi dengan ahli yang beretika, bukan dengan orang yang sekadar berisik tanpa isi. Pegang teguh 3 prinsip ini dalam berkonten. Jadi apa langkah selanjutnya? Tentu saja membuat konten, mempostingnya ke sosial media. Output menciptakan opportunity. Output creates opportunity. Mulailah dengan membuat konten, lalu posting ke sosial media kalian. Semakin banyak kalian posting, semakin besar pintu peluang yang terbuka. Tidak ada yang namanya sempurna, karena semuanya adalah proses dan progres. Hampir sebagian besar konten creator yang saya kenal, memulai channel mereka atau akun mereka dengan mengunggah konten-konten yang bisa dibilang jelek. Jadi tidak perlu malu. Cari mentor, pelajari polanya, tingkatkan frekuensinya, dan itu akan membuka Anda peluang yang lebih besar. Dan ingat selalu tetap rendah hati. Terakhir,
Dunia tidak akan pernah menunggu Anda untuk siap. Peluang tidak akan datang mengetuk pintu Anda kalau Anda tidak memasang alamat yang jelas di sosial media Anda. Kesimpulannya, buang rasa malu, pegang erat etika. Mulai posting hari ini, satu postingan yang kalian unggah mungkin tidak bisa merubah hidup Anda hari ini. Tapi percayalah, konsistensi bertahun-tahun akan mengantarkan kalian ke tempat-tempat yang tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Kenapa? Karena hari ini kita semua ada di era of attention. Sekian dan terima kasih.